ini terkait dengan Fikri Bareno. Ada indikasi kuat dia pendukung HTI. Dia pendukung khilafah. Di samping itu yang menghebohkan ada indikasi gelar akademisnya pun palsu. Nah, ini dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia kebobolan lagi. Ini indikasi yang sangat kuat. Nah, kebobolannya apa? Sebelumnya saya mau ceritakan saja, dulu ada salah satu pengurus dari Komisi Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang ditangkap oleh Densus 88 karena terindikasi terlibat langsung dalam kegiatan terorisme. Ini salah satu anggota dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bukannya minta maaf atau mengklarifikasi atau memecat yang bersangkutan, justru Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas membela mati-matian orang yang ditangkap ini. Bahkan Anwar Abbas malah menyalahkan atau meragukan kinerja dari Densus 88 anti teror Polri. Ternyata tetap diproses karena Densus 88 mempunyai bukti yang sangat kuat, bukti yang cukup untuk menetapkan salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia ini menjadi tersangka yang disangkakan terlibat dalam kegiatan terorisme. Nah, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Sekarang ada indikasi kuat Majelis Ulama Indonesia kebobolan lagi. Apa kebobolannya? Saya kadang-kadang geli. Ini menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia ini ada screeningnya atau enggak sih? Atau asal dia jenggotan, kemudian pakai baju gamis, atau diterima begitu saja? Atau asalkan dia bisa cuap-cuap orasi jadi pendakwah di masjid, langsung diterima begitu saja? Nah, ini terkait dengan salah satu anggota dari bidang ekonomi umat Majelis Ulama Indonesia, Buya Fikri Bareno. Ini sosok yang sangat kontroversial. Katanya pendakwah, katanya ustadz, tapi sholatnya nggak karu-karuan. Sholatnya nyeleneh, lebih berat mempertahankan mobil komando daripada mempertahankan kelaziman dalam sholat. Aneh bin ajaib Fikri Bareno ini. Nah, kemarin disorot habis-habisan. Meskipun dia sudah minta maaf, minta ampun kepada Allah, tetap saja ini menimbulkan pertanyaan yang menggelikan. Ini pengurus Majelis Ulama Indonesia, pendakwah, ustadz, kok gak bisa sholat? Atau sholatnya main-main? Atau sholatnya palsu? Ini aneh bin ajaib. Apapun argumentasi dari Fikri Bareno, masalah sholat ini lucu lagi sahabat Indonesia, dibela mati-matian oleh Ketua PA 212 Selamat Ma'arif. Katanya yang bersangkutan sudah minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, didiamkan saja. Pertanyaan saya, Selamat Ma'arif, kalau salah sholat ini dilakukan oleh bukan kelompok 212 atau kelompok pendukung pemerintah atau Pak Jokowi, apa yang akan kalian lakukan? Pret,
pasti kalian berteriak-teriak di media, lalu kemudian mencari bohir untuk menggerakkan demo penistaan agama. Itu sudah pasti. Tapi kalau ini terjadi pada korlap dari demonstrasi 212, mereka mbudeki atau udahlah maafkan saja. Nah, kemarin saya sudah sampaikan, kami ini berbeda dengan kelompok 212 atau kelompok Bani Kadrunia. Kami tidak sedikit-sedikit lapor. Sudahlah, biar saja. Nggak usah dilaporkan Fikri Bareno. Karena sanksi sosial itu jauh lebih kejam dibandingkan sanksi pidana. Itu menurut kami. Dan yakin kredibilitas seorang Fikri Bareno hancur lebur oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Nah, ini terkait dengan Fikri Bareno. Ada indikasi kuat dia pendukung HTI. Dia pendukung khilafah. Ada rekam jejaknya. Di samping itu yang menghebohkan, ada indikasi gelar akademisnya pun palsu. Nah, ini dia. Sudah dicek di data Dikti Kemendikbud Ristek, tidak ada gelar doktor atas nama Fikri Bareno. Doktor dari mana ya? Dan Fikri ini aneh, berulang kali dalam suatu kesempatan tahun 2013 gelarnya berbeda, tahun berapa berbeda lagi. Sekarang yang terdaftar di MUI ada gelarnya doktor. Kalau gelar doktor, gelar MBA, gelar itu kan selalu ada dokumennya, ada sertifikatnya, ada ijazahnya. Apalagi gelar S3 atau doktor. Pasti ada disertasinya tentang apa, di universitas mana, dan pasti langsung terdaftar di data di Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek. Nah, ini dia. Saya sedang duduk manis menunggu klarifikasi dari pengurus Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia yang sering berkuar-kuar kok bisa kebobolan beruntun begini? Kebobolan ada disusupi kelompok yang pendukung terorisme, pendukung khilafah, sekarang ada indikasi gelar palsu. Saya menunggu klarifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, juga klarifikasi dari Fikri Bareno. Rakyat Indonesia menunggu, dan ini menurut saya adalah kekuasaan dari Yang Maha Kuasa. Semesta itu mempermalukan Fikri Bareno bukan karena orang lain, tapi karena sikap dan kelakuannya sendiri. Ada istilah yang sangat populer, Gusti Allah boten sari. Tuhan itu tidak tidur. Nah, kalau mereka menzolimi orang lain dengan pakai embel-embel agama Islam, dengan embel-embel agama, sok membela Allah, sok menjadi panitia hari kiamat, sok memegang sertifikat surga, ya begini hasilnya. Sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Kadang-kadang diplesetkan, seolah-olah pasti ada sistem khilafah di zaman Rasulullah. Mana buktinya? Sudah dibantah mati-matian oleh ulama-ulama yang khos, ulama yang mempunyai ilmu yang tinggi, masih juga ngengkel. Saya sependapat dengan Mahfud MD waktu itu. Tidak ada sistem pemerintahan Islam di dunia ini. Kenapa? Di setiap negara Islam pun di Timur Tengah beda-beda itu, ada keemiran, ada kerajaan, macam-macam. Afghanistan malah republik. Suriah sama. Jadi menurut saya memang tidak ada. Mereka ini sengaja mengada-adakan dan dengan jargon Islam khilafah secara transnasional mereka mengobok-ngobok Indonesia. Ujung-ujungnya apa?
duit dan kursi kekuasaan. Ini masalah politik, ini masalah komoditas yang menggunakan agama. Bagi saya ini sangat tidak etis. Kenapa? Mereka memperdagangkan agama. Dengan cara apa? Menuhankan agama. Bukan Tuhan yang dituhankan, bukan Allah yang dituhankan, agamanya yang dituhankan. Sahabat Indonesia, ini pelajaran yang sangat kuat untuk Majelis Ulama Indonesia. Semua rakyat Indonesia sekarang bertanya-tanya, bagaimana screening penerimaan pengurus di Majelis Ulama Indonesia ini? Kok bisa kebobolan berkali-kali? Yang teroris lah, yang pendukung khilafah lah, pendukung HTI lah, dan gelar palsu lah. Sahabat Indonesia, Majelis Ulama ini adalah organisasi bentukan Pak Harto, Orde Baru. Sekarang tetap menjadi ormas. Ormas, hanya ormas, bukan lembaga resmi negara. Meskipun konon katanya tetap dibantu oleh negara. Jadi artinya Majelis Ulama Indonesia ini sebetulnya tidak memegang otoritas tertinggi dalam keagamaan di Indonesia. Tapi nggak apa-apalah. Ini bagi saya seharusnya memang tetap adalah Majelis Ulama Indonesia, tapi Majelis Ulama yang mengayomi, bukan Majelis Ulama yang sering mengkritisi, sering asal ngomong. Nah, sekarang ditampar oleh kenyataan Majelis Ulama kebobolan berulang-ulang. Baik sahabat Indonesia, sekali lagi opini hanya ingin meluruskan. Apakah benar Fikri Bareno mempunyai gelar akademis palsu? Saya menunggu klarifikasi dari Fikri Bareno maupun pengurus Majelis Ulama Indonesia. Nggak usah ditutup-tutupi. Kalau saya jadi pengurus Majelis Ulama Indonesia, demi marwah lembaga yang terhormat yang bernama Majelis Ulama Indonesia, lebih baik orang-orang toksik yang mungkin mengganggu kredibilitas dari MUI lebih baik dipecat. Katakanlah sejujurnya. Jadi saya berharap kepada pengurus dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, jangan pernah ada dusta di antara kita. Itu saja. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Majelis Ulama Indonesia, gelar akademis palsu, dan kebobolan terorisme. Mohon klarifikasi. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Pesan saya kepada Anda, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Itu penting untuk kita dan lingkungan kita dan untuk negeri. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.